Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Midyana Widianti dengan NIM 2020-215. Cita-cita menjadi seorang notaris. Dari kelas A semester 4, Fakultas Hukum Universitas Mulia Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan tentang putusan Pengadilan Negeri Nomor 101 Perkara Pidana Biasa tahun 2021 Pengadilan Negeri Kudus tentang tindak pidana pencurian. Untuk selanjutnya, analisis putusan tindak pidana pencurian. Yang pertama, kronologi kasus. Yang kedua, dakwaan. Yang ketiga, tuntutan. Yang keempat, pertimbangan hakim. Yang kelima, vonis. Dan yang terakhir, pendapat. Penjelasan selanjutnya, yang pertama, kronologi kasus. Terjadi pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021. Terdakwa kalah judi dan meminjam uang sebesar 4 juta rupiah kepada temannya, dan terdakwa berniat membuatnya dengan cara melakukan pencurian. Selanjutnya, pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, terdakwa pergi ke warung Desiana dengan alibi memesan 10 bungkus untuk mengalihkan perhatian Desiana. Karena merasa kewalahan, Desiana memanggil kedua temannya untuk membantunya. Saat sedang lengah, supaya terdakwa dapat mencuri HP merek Oppo milik Desiana, HP Asus Zenfone, dan HP Samsung J1 milik teman Desiana. Ketiga HP tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp2.600.000. Penjelasan yang kedua yaitu tentang dakwaan. Dakwaan tunggal terdapat pada pasal 362 KUHP yang berbunyi, barang siapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Penjelasan yang ketiga yaitu tentang tuntutan. Yang pertama, menyatakan terdakwa Ahmad Supriyanto alias Supri bin Ruslan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagai diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 362 KUHP. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Supriyanto alias Supri bin Ruslan dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan. Yang ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1. 3 dusbuk dengan identitas HP merek Oppo A9, dusbuk HP merek Samsung warna hitam, dan dusbuk HP merek Asus. 1 unit HP merek Oppo A9 warna biru dengan IMEI 8622510441938874 dan IMEI 3686210441938866 dikembalikan kepada saksi Desiana Kusumawardani binti Suparman. Dan yang kedua, 1 buah anak kunci, 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan nopol K5707BB, Noka MH 3S G5 620 LJ1 64183 dengan nomor mesin G3L 8E 02219984 dengan STNK Saudara Nur Asikah, alamat Dukuh Piciwetan, RT 4 RW 3 Desa Lau, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, beserta STNK 1 buah celana kain warna hitam dan 1 buah kemeja motif warna kotak dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Supriyanto alias Supri bin Ruslan. Yang keempat, menetapkan agar terdakwa dibebani
membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Keempat, tentang pertimbangan hakim secara yuridis. Pada pasal 362 KUHP menjelaskan ada 4, yaitu yang pertama, untuk dimiliki secara melawan hukum. Terdakwa akhirnya menjual HP hasil curian tersebut seakan-akan barang tersebut merupakan miliknya, padahal barang tersebut dimiliki secara melawan hukum. Yang kedua, yang seutuhnya atau sebagian milik orang lain. Telah terbukti dengan jelas bahwa memang ketiga HP yang dicuri terdakwa bukan merupakan milik terdakwa, melainkan milik Desiana dan kedua temannya. Yang ketiga, mengambil barang sesuatu. Terdakwa terbukti dengan didukung keterangan para saksi bahwa telah mengambil HP milik Desiana dan kedua temannya, sehingga barang tersebut berpindah atau beralih dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaan terdakwa. Yang keempat, yang terakhir, yaitu barang siapa. Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan dan begitu pula diakui kebenaran identitas terdakwa oleh para saksi. Selanjutnya yang kelima, tentang pertimbangan hakim secara non-yuridis. Terbagi menjadi dua, yaitu memberatkan dan meringankan. Yang pertama, tentang memberatkan. 1. Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Yang kedua, bahwa terdakwa pernah dihukum. Yang kedua, tentang meringankan. 1. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya. Yang kedua, bahwa terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan. Selanjutnya, yang keenam, menjelaskan tentang vonis. Yang pertama, 1. Menyatakan terdakwa Ahmad Supriyanto alias Supri bin Ruslan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Yang kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Yang ketiga, menyatakan barang bukti berupa 1. 3 dosbook dengan identitas HP merek Oppo A9, 2. dosbook HP merek Samsung warna hitam, dan dosbook HP merek Asus. Ketiga, 1 unit HP merek Oppo A9 warna biru dengan IMEI 86225104419384 dan IMEI 862204419386 dikembalikan kepada saksi Desiana Kusumawardani binti Suparman, dan 1 buah anak kunci, 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor polisi K5707BB dengan nomor rangka MH3S G56200LJ 164183 dengan nomor mesin G3L8E0221984 dengan STNK saudara Nur Asikah, alamat Dukuh Biji Wetan, RT 4 RW 3 Desa Lau, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, beserta STNK. 3. 1 buah celana kain warna hitam dan 1 buah kemeja motif kotak dikembalikan kepada terdakwa. Yang keempat, yaitu membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Yang terakhir, yaitu pendapat secara keadilan. Menurut saya, putusan yang dijatuhkan telah memenuhi elemen keadilan karena terdakwa dihukum atas tindak pidana yang benar-benar dilakukan dan diakui olehnya, serta penjatuhan sanksi pidana juga sesuai dengan bunyi pasal 362 KUHP. Yang kedua, yaitu kepastian hukum. Menurut saya, putusan hakim telah memenuhi elemen kepastian hukum dikarenakan majelis hakim telah tepat dalam mengenakan pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa
terakhir yaitu kemanfaatan. Dengan dijatuhinya sanksi pidana tersebut diharapkan akan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah salah, sehingga masyarakat lain tidak melakukan hal yang sama. Juga putusan diharapkan dapat mengembalikan ketertiban masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.